Materi kali ini akan kita awali dengan pembahasan pertanyaan-pertanyaan pada giveaway sebelumnya. Link ada di deskripsi ya. Pertanyaan pertama kita, kalian diminta untuk menjelaskan kebenaran operasi ini. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Ya. Ya, jawabannya adalah karena berdasarkan kesepakatan mengenai sistem bilangan yang kita gunakan. 1 tambah 1 sama dengan 10 untuk sistem bilangan biner, dan 6 tambah 7 sama dengan 15 berlaku pada bilangan oktal. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Pi adalah bilangan irasional, sedangkan 22/7 adalah bilangan rasional? Pertanyaan ini terkait dengan meme yang menunjukkan ketika I berkata jadilah rasional kepada Pi. Dalam diagram Venn ini kita dapat melihat posisi Pi yang terletak pada himpunan bilangan irasional. Seperti telah kita pelajari sebelumnya, bilangan irasional tidak dapat dinyatakan dalam pecahan antar bilangan bulat dan tidak memiliki pola di belakang koma. Hal ini berbeda dengan 22/7 yang jelas-jelas merupakan pecahan antar bilangan bulat, yaitu 22 dan 7. Selanjutnya pada meme dapat kita lihat bahwa Pi membalas perkataan I dengan berkata, jadilah real. I merupakan representasi dari bilangan akar minus 1. Di dalam diagram Venn kita dapat melihat bahwa akar minus 1 merupakan bilangan imajiner, sehingga dia tidak termasuk ke dalam himpunan bilangan real. Selanjutnya kita akan membahas sekilas mengenai Pi. Ingat bahwa Pi bukanlah V. Hal ini telah saya jelaskan pada blog yang linknya saya berikan pada video sebelumnya. Pada blog ini saya menjelaskan bahwa V memiliki lambang yang berbeda dengan Pi. Aksara V dalam huruf Yunani kuno digunakan untuk melambangkan golden ratio. Hal ini akan kita bahas pada video yang berbeda. Sedangkan Pi digunakan dalam konstanta untuk penghitungan sebuah lingkaran. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada animasi berikut ini. Nilai Pi yang sebenarnya sangatlah panjang, berjumlah tak terhingga. Ada beberapa situs yang berhasil menampilkan nilai Pi hingga 100.000 digit bahkan 1 juta digit di belakang koma. Selanjutnya kalau kita mencoba melakukan penghitungan 22/7 dengan menggunakan kalkulator, kita akan mendapatkan nilai yang memiliki pola di belakang koma, yaitu 3,142857, 142857, dan seterusnya. 22/7 digunakan sebagai pendekatan untuk nilai Pi yang sebenarnya, tapi tentu saja hasilnya cukup jauh kalau dibandingkan dengan pendekatan nilai Pi yang lain, seperti terlihat di sini. Jangan baper ya. Pertanyaan selanjutnya adalah Anda diminta untuk mencari berapa banyaknya bilangan real di antara 0 dan 1. Bilangan real itu dapat berarti 1 digit di belakang koma, sehingga memiliki range antara 0,1 sampai 0,9. Dapat juga 2 digit di belakang koma, 3 digit di belakang koma, 4 digit di belakang koma, 5 digit di belakang koma, dan seterusnya. Sehingga jawaban untuk banyaknya bilangan real di antara 0 dan 1 adalah sejumlah tak terhingga. Pertanyaan selanjutnya adalah kalian diminta untuk membuktikan apakah bilangan ini merupakan bilangan yang rasional.
1,234, 1234, dan seterusnya memiliki pola untuk bilangan-bilangan di belakang koma, sehingga dapat kita katakan bahwa bilangan ini merupakan bilangan rasional. Tapi bagaimana cara membuktikannya? Pertama adalah dengan memisalkan bahwa bilangan tersebut adalah sebuah X. Kita perhatikan bagaimana pola di belakang koma. Pola terjadi setiap 4 digit bilangan. Maka kita akan mengalihkan X dengan 10 pangkat 4. Sehingga kita peroleh hasilnya 12.341, 2341, 2341, dan seterusnya. 10 pangkat 4 adalah 10.000, sehingga kita dapatkan nilai 10.000X. Jika kita kurangkan 10.000X dengan X, maka kita akan mendapatkan hasil 9.999X sama dengan 12.340. Dengan demikian, X bernilai 12.340 per 9.999. Dan ini adalah model untuk bilangan rasional, yaitu pecahan antara dua bilangan bulat. Pertanyaan selanjutnya, Anda diminta untuk membuktikan bahwa 0,999 dan seterusnya adalah sama dengan 1. Pertama kali kita akan memisalkan X bernilai 0,999 dan seterusnya, sehingga dapat kita cari nilai 10X adalah 9,999 dan seterusnya. Jika 10X kita kurangkan dengan X, maka kita akan mendapatkan hasil 9X sama dengan 9. Dan dengan mudah dapat kita temukan bahwa X sama dengan 1. Karena kita memiliki dua buah nilai X, yang pertama adalah X sama dengan 0,999 dan yang kedua X sama dengan 1, maka dapat kita simpulkan bahwa kedua buah X ini bernilai sama, yaitu 0,9999 sama dengan 1. Selamat datang di WSB Channel. Silakan kalian klik like jika kalian suka materi pada pembahasan video ini, share pada teman-teman kalian di media sosial yang kalian punya. Silakan klik subscribe jika kalian ingin berlangganan dengan materi-materi saya, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan materi-materi terbaru dari saya. Terima kasih. Materi pertama kita adalah dasar-dasar mengenai fungsi. Implementasi fungsi yang pertama dapat direpresentasikan dalam format satu dimensi yang digambarkan dalam sebuah garis atau satu kontinum horizontal. Kita dapat menyatakan persamaan sebuah nilai dengan sebuah titik yang tertutup. Sebuah persamaan juga dapat dinyatakan dalam bentuk format dua dimensi. Artinya kita memiliki dua garis kontinum. Yang pertama adalah garis horizontal yang kita katakan sebagai sumbu X dan garis vertikal yang kita katakan sebagai sumbu Y. Titik yang merepresentasikan nilai di dalam format dua dimensi dinyatakan dalam nilai X maupun nilai Y-nya. Jika sebuah titik terproyeksi dengan nilai X5 dan nilai Y3, maka kita katakan bahwa titik itu bernilai 5,3. Pada model dua dimensi, kita juga dapat menggambarkan sebuah kurva Y yang merupakan sebuah fungsi dari X.
Pada format 3 dimensi, kita menambahkan sebuah sumbu yaitu sumbu Z. Dalam format 3 dimensi, nilai persamaan sebuah titik ditentukan dengan proyeksi titik tersebut pada sumbu X, kemudian pada sumbu Y, dan pada sumbu Z. Dengan demikian, kita mendapatkan nilai koordinat dari titik ini adalah dalam format X, Y, Z. Dalam contoh ini adalah 5, 2, dan min 6. Selain menyatakan persamaan, fungsi juga dapat menyatakan pertidaksamaan. Jika persamaan dilambangkan dengan sebuah titik yang tertutup, maka pertidaksamaan dilambangkan dengan titik yang terbuka. Pertidaksamaan juga sering dinyatakan dalam bentuk range yang dilambangkan dengan tanda lebih besar atau lebih kecil. Jika sebuah nilai tidak termasuk ke dalam range tersebut, maka dilambangkan dengan tanda titik yang terbuka dan garis putus-putus. Sedangkan jika titik tersebut masuk ke dalam range, maka dilambangkan dengan titik yang tertutup dan garis yang tegas. Pertidaksamaan juga dapat menunjukkan nilai antara sebagai berikut. Salah satu permasalahan yang sering muncul di dalam penggambaran fungsi adalah bagaimana kita menggambarkan kurva di dalam sebuah koordinat fungsi. Pada contoh ini, kita akan mencoba menggambarkan kurva dari fungsi y sama dengan x kuadrat dengan menggunakan metode yang paling sederhana, yaitu menghubungkan titik-titik. Caranya adalah dengan mencari nilai proyeksi y berdasarkan nilai x. Pada contoh yang pertama, nilai y didapatkan dari min 3 kuadrat, yaitu 9. Yang kedua, nilai y didapatkan dari min 2 kuadrat, yaitu 4. Nilai y didapatkan dari min 1 kuadrat, yaitu 1. 0 kuadrat, 0. 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian 2 kuadrat menghasilkan proyeksi nilai 4 pada sumbu y, dan yang terakhir proyeksi dari 3 kuadrat yaitu sama dengan 9. Setelah titik-titik ini kita dapatkan, maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan seluruh titik-titik itu dengan sebuah kurva mulus, sehingga kita bisa mendapatkan bentuk umum dari kurva fungsi y sama dengan x kuadrat. Selanjutnya, dapatkah kalian menggambarkan kurva grafik dari fungsi y sama dengan x per nilai mutlak dari x? Tuliskan penjelasan jawaban kalian di kolom komentar ya.